Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizky Arif Nugroho STMT selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Administrasi Pembangunan. Pada kesempatan ini, izinkan kami kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Informasi dan Komunikasi Publik. Adapun anggota kami yakni ada Ajeng, saya sendiri Dini, Miswar, Hesti, dan juga Firna. Untuk outline yang kami bahas didahului dari pendahuluan, metode analisis, pembahasan, lalu ke kesimpulan. Selanjutnya kita masuk kepada pendahuluan, yakni latar belakang. Latar belakang yang mendasari yakni perkembangan teknologi yang semakin maju dan pesat. Hal ini tentunya membawa dampak yang positif dalam hal ini ke era pemerintahan yang semakin efektif dan efisien dalam pelayanan publik. Instansi pemerintahan merupakan bentuk dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat berhak untuk mengadukan penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintahan. Diskominfo Kota Balikpapan dalam hal ini bertanggung jawab melaksanakan misi kelima pada RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016 hingga 2001, yakni mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Sasarannya adalah tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator aplikasi yang terintegrasi dengan SIPKD. Adapun visi misi Diskominfo sendiri yakni mewujudkan Balikpapan Smart Governance. Dalam hal ini, gambaran pelayanan publik saat ini berorientasi pada efisiensi, pada kebutuhan masyarakat, dan juga tidak terbatas pada ruang dan selalu mengedepankan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Adapun strategi yang digunakan yakni pengelolaan keuangan aset dan manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan taat asas dalam mendukung pelayanan publik berstandar internasional, kemudian melaksanakan kebijakan pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, serta penyederhanaan prosedur dan birokrasi daerah. Selain itu juga ada kepastian biaya perizinan serta standarisasi pelayanan perizinan untuk mempermudah pelayanan investasi pelaku. Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini yakni untuk mengetahui pelaksanaan program informasi dan komunikasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan, di mana sasaran kami untuk mengevaluasi pelaksanaan program informasi dan komunikasi publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan berdasarkan aspek good governance. Selain itu, ada menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program informasi dan komunikasi publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan. Selanjutnya akan dijelaskan metode analisis oleh rekan saya. Kemudian pada metode analisis, jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang diharapkan dapat mendeskripsikan, mengevaluasi, dan menganalisis suatu fenomena serta faktor yang mempengaruhi pada pelaksanaan program informasi dan komunikasi publik. Di sini, peneliti menjadi instrumen kunci yang melakukan pengumpulan data menggunakan metode deskriptif. Adapun variabel yang digunakan di dalam penelitian ada 9, yaitu partisipasi, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, konsensus, keadilan, efektivitas dan efisien, akuntabilitas, serta visi strategis. Untuk sumber datanya sendiri menggunakan sumber data primer berupa wawancara dan sumber data sekunder berupa dokumen resmi, laporan hasil kerja, arsip, dan website resmi. Untuk analisis yang digunakan adalah analisis perbandingan dan scoring dengan rumus indeksnya sama dengan X per Y kali 100%. Kriteria interpretasinya adalah 0-20%, sangat tidak setuju, buruk atau kurang sekali, 21-40% tidak setuju atau kurang baik, 41-60% cukup atau netral, 61-80% setuju baik atau suka, serta 81-100% setuju baik atau suka. Dengan skor pelaksanaan program yaitu 1 yang berarti sangat buruk, di mana program tidak dilaksanakan sesuai prinsip good governance, kemudian 2 yang berarti buruk, di mana tidak terpenuhinya indikator prinsip good governance melalui implementasi program. Yang kelima, baik, yang berarti telah terpenuhinya indikator prinsip good governance melalui implementasi program. Namun masih terdapat prinsip good governance yang belum terlaksana dengan maksimal. Dan 7 yang berarti sangat baik, di mana telah terpenuhinya indikator prinsip good governance melalui implementasi program dan maksimal di dalam pelaksanaannya. Kemudian selanjutnya pembahasan. Program informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan merupakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah, kabupaten atau kota dengan 6 subprogramnya, yaitu monitoring opini dan aspirasi publik,
pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta penyelenggaraan hubungan masyarakat, media, dan kemitraan komunitas. Subprogram ini dibentuk berdasarkan 9 program prioritas Wali Kota Balikpapan. Adapun pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID yang bertanggung jawab di dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, atau pelayanan informasi di badan publik. PPID utama yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Balikpapan akan dibantu oleh PPID pembantu di dalam menjalankan tugasnya. PPID pembantu sendiri merupakan pejabat pelaksana tugas dan fungsi pada satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kota Balikpapan. Untuk pelaksanaannya sendiri terbagi atas 3 tahap, yaitu pada proses permohonan data di mana masyarakat meminta data yang sifatnya terbuka atau data real time dan data berkala melalui online atau offline kepada PPID yang kemudian akan dikoordinasikan ke bidang kerja terkait. Kemudian untuk tindak lanjutnya masuk di dalam proses komunikasi publik, di mana PPID akan menyampaikan atau melakukan publikasi program-program pemerintah kota kepada masyarakat melalui media sosial, website, media luar ruang, radio, dan juga media massa. Terakhir, apabila masyarakat tidak puas pada pelayanan yang diberikan, maka dapat melakukan pengaduan. Proses pengaduan sendiri dilakukan masyarakat dengan memberikan pengaduan melalui website Span Lapor. Pengaduan ini akan diarahkan ke OPD terkait. Pada hasil komparasi dan scoring pada pelaksanaan program informasi dan komunikasi publik didapatkan bahwa pada prinsip partisipasi dengan implementasi program kegiatan partisipasi masyarakat berupa pengaduan mendapatkan skor 5 dan 7 pada masing-masing indikator pemahaman penyelenggara dan pengambilan keputusan. Hal ini dapat diketahui bahwa telah terpenuhinya prinsip good governance melalui indikator pengambilan keputusan, namun pada indikator pemahaman penyelenggara negara belum maksimal dalam pelaksanaannya. Selanjutnya pada prinsip rule of law dengan implementasi program telah menjalankan kegiatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan telah memenuhi standar layanan informasi publik berdasarkan Pasal 4 Perki Nomor 1 Tahun 2010 yang mendapatkan skor 7 pada indikator perundang-undangan yang tegas dan konsisten dan pada indikator adanya kesadaran dan kepastian hukum yang berarti bahwa indikator tersebut telah berjalan dengan baik. Kemudian adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif yang mendapatkan skor 5 yang berarti bahwa indikator tersebut masih belum maksimal dalam pelaksanaannya dan pada indikator adanya penindakan terhadap setiap pelanggaran hukum mendapatkan skor 3 yang berarti indikator tersebut masih belum memenuhi prinsip good governance dikarenakan masih banyaknya informasi publik yang tidak benar yang masih tersebar luas dan pelakunya tidak bisa mendapatkan sanksi terhadap perbuatan tersebut. Kemudian pada prinsip transparansi memiliki implementasi program yaitu transparansi dalam bentuk publikasi melalui media sosial maupun media massa, yang mana pada indikator tersedianya informasi yang memadai pada setiap progres penyusunan dan implementasi mendapatkan skor 7 yang berarti bahwa telah terpenuhinya indikator prinsip transparansi melalui implementasi program dan maksimal dalam pelaksanaannya. Yang mana dalam hal ini informasi terkait implementasi 9 program prioritas, kemudian adanya akses pada informasi yang siap dan pemerintah menjamin masyarakat mendapatkan skor 5 pada masing-masing indikator. Hal ini dikarenakan informasi yang dibagikan belum terlaksana dengan tepat, waktu dan kegiatan belum terlaksana dengan maksimal. Pada prinsip daya tanggap berupa tanggapan atas pengaduan masyarakat yang berada pada 90%. Hal ini menunjukkan bahwa petugas pelayanan dalam merespon kebutuhan maupun keluhan masyarakat telah berjalan dengan maksimal. Lalu pada prinsip konsensus dalam penyelenggaraan FGD belum memenuhi indikator dengan skor 3. Hal ini dikarenakan pengambilan keputusan musyawarah belum dilaksanakan secara maksimal dengan masyarakat. Selanjutnya ada prinsip keadilan mendapatkan skor 5 dengan implementasi program berupa permintaan informasi publik diberikan tanpa memandang status sosial dan ekonomi, yang menandakan bahwa telah terpenuhinya indikator namun masih belum bekerja secara maksimal.
Selanjutnya, prinsip efektivitas dan efisiensi mendapatkan skor 7 pada indikator efektivitas karena dalam hal ini pelayanan publik disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui survei yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Balikpapan, dan skor 5 pada indikator efisiensi karena proses penyampaian belum merata terutama kepada masyarakat lansia yang tidak menggunakan media sosial. Lalu ada prinsip akuntabilitas. Implementasi programnya berupa pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dalam bentuk rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan, yang mana dalam indikator kesesuaian pelaksanaan dengan prosedur dan indikator output dan outcome mendapatkan skor 5, yang berarti dalam hal ini masih terdapat prinsip good governance yang belum terlaksana dengan maksimal. Dan pada indikator sanksi yang ditetapkan mendapatkan skor 3 karena sanksi yang dilakukan tidak berlaku dengan tegas. Dan pada prinsip terakhir yaitu visi strategis, di mana implementasi program berupa penyusunan rencana kerja berdasarkan program prioritas Wali Kota Balikpapan dengan seluruh indikator telah berjalan secara maksimal dengan mendapatkan skor yaitu 7 dengan keseluruhan hasil skor yang didapat sejumlah 112 pada keseluruhan prinsip good governance. Selanjutnya ini merupakan diagram dari presentase 9 prinsip good governance pada pelaksanaan program informasi dan komunikasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan. Dan selanjutnya kami melakukan perhitungan rumus indeks terhadap pelaksanaan program tersebut dan didapatkanlah angka sebesar 62%. Dan angka ini menginterpretasikan bahwa pelaksanaan program informasi dan komunikasi publik ini sudah dilaksanakan secara baik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan, dan hal ini telah mampu menjawab kebutuhan informasi yang diminta oleh masyarakat Kota Balikpapan, baik dalam bentuk publikasi melalui berbagai media maupun data yang dapat diminta secara langsung oleh masyarakat. Namun dalam penerapannya perlu peningkatan juga dalam hal pengimplementasian, di mana sudah seharusnya program ini disusun tidak hanya berdasarkan pada program wali kota saja, tetapi juga mensasarkan kepada kebutuhan masyarakat yang ada. Sebab bisa saja kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi dalam program prioritas wali kota tersebut. Selanjutnya terdapat faktor-faktor dalam pelaksanaan program informasi dan komunikasi publik ini. Yang pertama ada faktor pendorong, di mana faktor pendorongnya ini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah penyusunan kegiatan terstruktur berdasarkan program prioritas Wali Kota Balikpapan, kemudian penyelenggaraan pelatihan terkait informasi publik. Ketiga, adanya kerjasama dengan perangkat daerah lain dalam hal publikasi dan penyediaan informasi. Kemudian adanya partisipasi masyarakat dalam penentuan media publikasi yang dominan untuk digunakan. Selanjutnya ada juga faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan programnya, di mana pertama adalah kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola informasi dan komunikasi publik, kemudian kurangnya kapabilitas sumber daya manusia, dan ketiga adalah sumber daya manusia yang rangkap pekerjaan sehingga mengakibatkan kesalahan informasi yang disampaikan kepada masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpuasan dalam pelayanan publik. Faktor-faktor pendorong dengan penghambat ini kami dapatkan dari hasil wawancara kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri itu pengevaluasian pelaksanaan program informasi dan komunikasi publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan berdasarkan aspek good governance memperoleh nilai baik yaitu 62%, di mana faktor-faktor pendukung pelaksanaan program informasi dan komunikasi publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan adalah penyusunan kegiatan terstruktur berdasarkan program prioritas Wali Kota Balikpapan, penyelenggaraan pelatihan terkait informasi publik, adanya kerjasama dengan perangkat daerah lain dalam hal publikasi dan penyediaan informasi, serta partisipasi masyarakat dalam penentuan media publikasi yang dominan digunakan. Faktor penghambat yaitu kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, kurangnya kapabilitas sumber daya manusia yang merangkap pekerjaan mengakibatkan kesalahan informasi yang disampaikan kepada masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpuasan dalam penyampaian publik. Maksud saya pelayanan publik.
untuk lesson learn-nya sendiri, suatu pelayanan publik itu dapat dilakukan segera apabila masuk dalam program pembangunan prioritas, sehingga pelaksanaan program tersebut akan didahulukan dibandingkan program-program lainnya. Tetapi kelancaran dalam suatu program tidak akan lepas dari faktor penghambat yang bersumber dari internal, yaitu sumber daya manusia. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan penggerak program, sehingga apabila sumber daya manusianya bermasalah seperti miskomunikasi, kurang fokus dengan jobnya masing-masing karena merangkap jabatan, sehingga kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan akan menimbulkan lambatnya program yang akan berjalan. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan faktor elemen yang sangat penting dalam keberhasilan program baik menjadi pelaksanaan ataupun yang menggunakannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi